Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis jalur atau analisis path. Ya, tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fatih, Delila, Maimuna, Vandalina, Elsa, Zaidan, Sally, dan Trimustika. Nah, oke. Kita akan membahas beberapa pengertian terkait analisis jalur, kemudian apa saja tujuannya, dan juga kita akan mencoba untuk mengoperasikannya ke dalam SPSS. Seperti apa kelanjutannya? Simak sampai akhir ya. Analisis jalur. Analisis jalur merupakan suatu teknik yang menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung, tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Analisis jalur juga dapat diartikan sebagai pengembangan dari analisis regresi dengan tujuan memberikan estimasi tingkat kepentingan atau magnitude dan signifikansi atau signifikans hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Tujuan analisis jalur yaitu untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat serta menganalisis pola hubungan kausal, pengaruh langsung dan tidak langsung. Seperti contohnya, pengaruh variabel insentif dengan lambang X1 terhadap kinerja pegawai dengan lambang Y bukan hanya secara langsung tetapi juga tidak langsung dipengaruhi oleh variabel motivasi kerja dengan lambang X2 dan lainnya. Di sini ada contoh kasus. Yang pertama, berapa besar pengaruh kompensasi dan budaya terhadap motivasi kerja, dan yang kedua, berapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung kompensasi dan budaya terhadap kinerja. Data yang mendukung contoh kasus tersebut akan disajikan dalam SPSS. Ya, ada dua hal, yaitu untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan budaya terhadap motivasi kerja, dan kedua, pengaruh langsung dan tidak langsung kompensasi dan budaya terhadap kinerja. Untuk variabel penelitiannya seperti biasa ada X1, X2, X3, dan Y. X1 kompensasi, X2 budaya organisasi, X3 motivasi kerja, dan Y kinerja. Untuk gambarnya bisa dilihat di PDF, bisa diagram seperti ini karena kita ingin meneliti dua pengaruh, yaitu yang pertama dan dua, berarti bersamanya ada dua. Kemudian untuk data sudah tersedia di Elena, bukan di Elena, sudah kami sediakan, nanti bisa diakses untuk Excel, nanti tinggal dimasukkan aja ke SPSS. Kemudian langsung aja kita ke tahap pertama. Setelah memasukkan data ke dalam data view, di mana X1 adalah kompensasi, X2 budaya, X3 motivasi, dan Z adalah kinerja. Kemudian menghitung persamaan regresi, klik Analyze, kemudian pilih Regression, pilih Linear. Pada kolom Dependent Variable, masukkan variabel X3 motivasi kerja. Kemudian pada kolom Independent Variable, masukkan variabel X1 kompensasi dan X2 budaya organisasi. Biarkan metode tetap pada pilihan Enter. Kemudian lanjut klik OK, setelah itu akan muncul outputnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Sama seperti yang tadi, klik Analyze, kemudian Regression, kemudian klik Linear. Karena ini kita masih diisi dengan yang sebelumnya, tinggal klik Reset aja. Karena dependentnya dipengaruhi, Y masuk ke dependent, X1 independent, X2 independent, X3 ke independent. Biarin semuanya seperti awal, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat interpretasinya lewat PDF. Ini langsung ke bawah aja. Nah, ini PDF. Kita akan melakukan dua interpretasi untuk penjelasan. Yang pertama substruktural 1. Pengaruh X1, X2 terhadap Y, terhadap X3, mohon maaf. Bisa dilihat di sini bahwasannya
untuk R square, mohon maaf di atas. Nah, untuk R square ini adalah seberapa besar pengaruh X1 dan X2 terhadap X3. Dilihat di sini R square-nya 0,488, berarti itu 48%. Kalau misalnya ada ini 48,8 dibulatkan menjadi 49%. Kemudian signya, nah ini 49% ya, benar. Kontribusi dan sisanya 51% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Signya juga bisa dilihat itu kurang dari 0,01. Di sini juga sig X1 dan X2 kurang dari 0,01. Langsung ke pengaruh kausal empiris, masukkan persamaan. Nah, ini 0,462. Penjelasannya di bawah sini. Ini maksudnya apa? Ini adalah besaran pengaruh setiap variabel terhadap variabel X3. X1 berapa besarnya? Bisa dilihat di sini. Ini pengaruhnya nih. X1 berpengaruh sebesar 46,2% terhadap X2 dan X3 sebesar 34,6 atau 35%. Nih. Jadi itu berarti tinggi rendahnya motivasi kerja dipengaruhi oleh budaya organisasi sebesar 35% atau X3 dipengaruhi X2 sebesar 35%. Sisanya 65% dijelaskan oleh faktor lain. Substruktural 2 juga sama. Pengaruh X1, X2, X3 terhadapnya sebesar apa? Sebesar ini R square 0,738. Kemudian untuk F-nya sendiri itu sebesar 70,477. Signya juga kurang dari 0,01, 0,00 ini. Kemudian untuk parsialnya ya. Besarnya pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja. Nih, besarnya pengaruh langsung ini. Pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja. Ini segini nih. Pengaruh langsung budaya organisasi berarti X1 terhadap Y secara langsung sebesar ini, X2 sebesar ini, X3 sebesar ini. Ya, ini bisa dijelaskan. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa mengikuti PDF. Ini seperti yang di atas tadi. Kemudian kita langsung menggambarkannya dalam diagram, bisa digambar melalui Word bisa. Ini X3 X1 0,462, X3 X2 0,346. Itu bisa dilihat lewat tabel P ya. Bisa dilihat. X1 X3 X1 ini 0,62. Tabel D-nya udah ada di sini. 4,916. Ya kan 4,916. Signya 0 kan 0,000. Kemudian untuk R kuadratnya R square-nya itu berarti pengaruh yang tadi X1 X2 terhadap X3 itu sebesar 0,48 atau 49%. Kemudian substruktural 2 X1 X2 X3 itu bisa dilihat di kolom bawah ini ya, koefisien. Nah, ini kan 0,19. Kayaknya udah ada langsung 2,557, 2,557, 2,97, 2,997 namanya. Nah, ini signya kan 0,13, 0,000. Nih, ini signya yang dipakai. Kemudian R square-nya itu yang tadi. R square ya, bukan R adjusted, bukan adjusted R square. Yang ini R square, bukan yang ini. Ya, langsung ini indirect total effect seperti ini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.